dari sekitar kurang dari 10 item, akhirnya kita sampai sekitar 200 item sayur dan bumbu dapur. Modal waktu itu 500.000, selama hampir 4 bulan lah. Itu omset bisa naik tembus hampir 100 juta waktu itu per bulan. Kalau best seller itu ada sayur kale mas. Itu titik tertinggi saya pernah jual dalam 1 minggu itu sekitar 35 sampai 40 kilo. Kemudian yang kedua itu ada selada hidroponik, itu 1 minggu itu bisa keluar sekitar 350 kilo. Kunci di hidroponik itu sebenarnya salah satu ya mas, itu di pembibitan. Pembibitan ini jangan sampai telat. Kalau saya di sini jadwal semai itu seminggu sekali dengan jumlah 2016 itu saya sudah belajar tentang hidroponik. Awalnya saya juga belajar lewat YouTube. Akhirnya saya mencoba, ketemulah sama komunitas yang dari Surabaya. Waktu itu ada pertemuan di Blitar. Akhirnya saya ikut di situ, kenal sama teman-teman, dan disitulah saya mulai tahu alat-alatnya, bertanam itu sistemnya apa aja. Nah itu saya mulai belajar di situ. 2017 bulan, kalau nggak salah sekitar bulan 8, saya sama teman-teman dulu ada tim juga dari Nature Farm bikin kebun hidroponik di daerah Sendang. Dari berkomunitas kemudian semakin berkembang, kita bikin kebun yang arahnya ke industri. Kendala yang kita hadapi sebenarnya waktu itu adalah pasar. Kemudian kita cari pasar yang tersedia ada di kota besar di Surabaya. Tapi di situ pun kita juga kesusahan karena kapasitas produksi waktu itu masih kecil. Untuk membackup biaya operasional pengiriman ke sana ini juga nggak nutut. Sempat hampir 6 bulan waktu itu nggak ada income, keluar biaya operasional terus. Tahun itu pun saya sampai hampir nyerah sih sebenarnya. Ketemu sama temen juga baru kenal, singkat cerita sama teman-teman itu dapat menawarkan ke instansi-instansi, ke dinas bahwa kita ada usaha, kita tolong difasilitasi terkait kayak pameran, mungkin lebih ke pengenalan kayak gitu, kesempatan belajar lah. Akhirnya di tahun itu pun dapat apresiasi dari beberapa instansi, terutama dinas UMKM dan koperasi. Saya sering diajak pameran, saya ngambil pameran yang lokal mas. Dari situ orang-orang itu mulai kenal Nature Farm itu apa sih kayak gitu. Oke lah, kita mengenalkan secara lebih agresif, ngadain pelatihan, event-event kecil, kemudian kadang juga ada KKN, itu kan butuh sosialisasi. Nah dari situ kita akhirnya semakin lama semakin dikenal. Tahun 2018 bulan Januari itu saya mulai cobalah jual secara end user. Dulu yang saya tawarin pertama itu di grup teman-teman UMKM. Akhirnya dari situ kan teman-teman itu mendukung, tapi waktu itu produk kita kan terbatas mas. Yang kita produksi itu cuma beberapa jenis, selada, sawi daging, caisim, bayam, kangkung, seperti itu, tidak lebih dari 10 jenis. Orang itu kan nggak terus-terusan makan sayur yang itu-itu aja, akhirnya kan stuck juga. Nah ketika stuck, penjualan turun lagi sampai sekitar hampir 2 bulan. Nah kebetulan ketemu sama beberapa petani yang nanam nggak tomat, cabai, brokoli, bungkul. Akhirnya saya nyoba untuk bawa itu mas, meskipun kapasitas kecil ya saya telateni dulu. Di minggu pertama rilis kita punya item tomat sama brokoli. Nah itu orang itu udah interest lagi mas. Dari situ penjualan itu mulai naik. Saya bikin setiap minggu itu ada item baru. Item kita semakin beragam. Orang itu belanja sayuran di tempat kita, itu yang pertama kualitas itu sudah terbaik. Sayur-sayuran yang di pasaran tidak ada, kita punya. Nah dari situ kita akhirnya semakin besar mas. Dari modal waktu itu 500.000, selama hampir 4 bulan lah, itu omset bisa naik tembus hampir 100 juta waktu itu per bulan. 100 kemudian turun sedikit. Nah itu dari kita cuma jualan online.
Baik Bu, 100 pack buat lebaran ya. Stok aman gak ya? Mana masih harus ngerjain ini itu. Tidak! Tenang. Grosir Segar Mitra Bukalapak bisa menjadi solusi buat kamu yang mau cari produk segar dengan cara mudah dan praktis. Keunggulan dari Grosir Segar Mitra Bukalapak adalah tersedianya bahan pokok dan produk segar yang pasti dicari untuk kebutuhan bisnis kulinermu. Kamu nggak perlu lagi repot-repot untuk belanja, karena pesananmu akan diantar langsung ke rumahmu atau ke tempat usahamu. Semua produknya dijamin segar. Jadi nggak usah khawatir, karena tersedia juga garansi tukar barang. Ayo, tunggu apa lagi? Download aplikasi Mitra Bukalapak di Google Play Store. Dulu juga sempat pusing juga untuk ngatur ininya, pengiriman, karena kebun dan tempat packing kita itu kan di Sendang tuh Mas. Kalau kita turun ke kota itu paling enggak waktunya itu ya sekitar 30 menit lah. Belum lagi nanti di kotanya itu keliling lah. Nah, dari situ akhirnya saya jadwal. Jadi 1 minggu waktu itu pengiriman cuma di hari Selasa sampai Sabtu. Jadi sistem di kita yang sampai saat ini pun berjalan itu pre-order. Nah, itu kita juga ada beberapa kelebihan dengan sistem seperti itu, menjamin barang-barang yang kita panen itu selalu dalam kondisi baik. Kemudian kita juga menghindari stok Mas, apalagi sayur-sayur daun yang misalnya mudah rusak, karena sifatnya sayuran itu kan nggak tahan lama. Kemudian kita bungkus rapi seperti supermarket, ini memang menandakan bahwa barang ini ya memang bagus meskipun harganya juga selisih Mas, karena ada biaya pengelepasan, biaya sortir dan sebagainya. Nah, dari situ akhirnya agen itu punya beberapa reseller Mas, dia yang membantu menaikkan omset itu lagi. Tahun itu saya punya sekitar 32 agen aktif, terekap secara detail sampai masuk di sistem. Dari sekitar kurang dari 10 item hidroponik ya Mas, akhirnya kita sampai sekitar 200 item sayur dan bumbu dapur. Karena apa? Women itu yang lebih seneng ketika kita itu punya produk banyak. Produk banyak itu kan enggak harus kita tanam sendiri tuh Mas. Ada yang kita tanam, mungkin item-item inti yang organik, ini memang ciri khas kita. Tapi ada juga yang istilahnya kita mitrakan ke petani. Dari situ kita juga ada tawaran nyuplai di seperti itu, rumah sakit juga. Akhirnya kan kita semakin lama semakin nambah kapasitasnya. Karena adanya pandemi kita juga sempat off juga Mas. Selama 2018 mulai jualan sampai sekarang itu kita nggak buka terus kayak gitu, nggak. Pernah juga kita vakum. Yang namanya pelanggan yang mungkin udah cocok ya, itu tetap nyariin tuh. Kalau best seller itu ada sayur kale Mas. Sayur kale itu memang kita tanam sendiri dan itu harganya juga istilahnya lumayan tinggi. Kalau saya ngecer di konsumen itu 60.000 per kilo. Tapi biasanya kita kemasi kecil-kecil Mas, per on. Itu titik tertinggi saya pernah jual dalam 1 minggu itu sekitar 35-40 kilo dari satu item. Kemudian yang kedua itu ada selada hidroponik yang paling banyak di tahun lalu Mas, menjelang lebaran sampai sekitar 2 minggu setelah lebaran. Itu 1 minggu itu bisa keluar sekitar 350 kilo. Kalau saat ini untuk sayuran yang organik Mas, per minggu bisa keluar sekitar 300 sampai 500 kilo dari beberapa petani mitra. Tapi kalau di tahun-tahun yang lalu Masnya musim-musim yang normal itu bisa sekitar 3 sampai 5 ton per bulannya. Kunci di hidroponik itu sebenarnya salah satu ya Mas, itu di pembibitan. Pembibitan ini jangan sampai telat. Kalau saya di sini jadwal semai itu seminggu sekali dengan jumlah paling minim itu 7 tray. Nah, 1 tray itu muat sekitar 300 benih. Nah, itu jatah 1 minggu. Kita mau target nih menjelang puasa, berarti 2 bulan sebelum puasa itu saya udah nambah ini. Misalkan lahannya full, semaian itu nggak sampai telat. Karena apa? Semaian ini sebenarnya juga krusial Mas. Ketika nanti permintaan kenceng, otomatis kan sayuran ini belum cukup umur. Misalkan umur panen 60 hari, ternyata pasarnya kenceng nih, harganya juga bagus, tapi umurnya masih 53 hari, kurang seminggu. Ya wes, kalau mau yuk kita panen, ngejar harga bagus kan. Tapi stok bibit gimana nih? Masih aman nggak? Kalau aman, ya wes panen.
nanti lahan yang kosong tanami lagi. Soalnya itu hemat waktu Mas. Sekarang kalau kita nggak punya stok bibit itu paling nggak jeda bisa 2 minggu, paling cepet ini, paling lama bisa 25 hari. Nah itu nunggu stok bibit siap tanam. Sekarang paling jauh bisa kirim sampai mana Mas berarti? Dulu itu pelanggan saya itu ada yang sampai Trenggalek, Kediri, Blitar juga ada. Kalau sekarang itu kita skala prioritas di area Tulungagung saja. Karena kita konsepnya organik itu kan meminimalkan penggunaan pupuk kimia, pestisida kimia, insektisida kimia. Karena customer saya itu kan kebanyakan mereka itu punya keluhan terkait kesehatan. Jadi pola makannya itu pasti diatur. Nah dari situ saya pakai pupuk organik sendiri, pupuk organik cair. Nah itu saya aplikasikan di kebun saya dan akhirnya juga saya kenalkan di beberapa mitra tani saya. Dari yang saya lakukan itu meskipun ada kesulitan pupuk itu saya nggak ada pengaruhnya. Ini sebenarnya biayanya juga lebih murah. Karena apa? Saya memanfaatkan kotoran hewan, biasanya kotoran kambing. Tapi yang udah digiling itu Mas, yang udah lembut itu saya sebar ke lahan, saya kocor sama POC, pupuk organik cair. Pupuk organik cair itu kan kalau dikombinasikan dengan pupuk kandang kemudian dipakai di tanah ini lama-lama kan juga subur. Pupuknya itu nggak banyak. Saya paling 2 bedeng ini habis 1 karung beras itu. Paling sekitar 8 kilo lah untuk pupuk kandangnya. Saya perbarui biasanya sekitar 4 bulan sekali. Untuk pengocoran POC ini saya lakukan 7-10 hari sekali. Ini rutin. Meskipun nggak kuliah ya, tapi alhamdulillah pengalaman di lapangan, terus ketemu orang, komunikasi, skillnya insya Allah lebih baik lah. Ya alhamdulillah di tahun 2017 itu saya ikut lomba inovasi teknologi tepat guna. Itu yang ngadain Kemenristek Dikti dan itu alhamdulillah lolos Mas di bidang teknologi pasca panen. Itu pengupasan klobot jagung. Itu prestasi yang menurut saya itu paling tinggi. Karena apa? Itu dari ribuan pendaftar, itu seleksinya itu sampai 4 kali seleksi, cuma diambil sekitar 460 sekian gitu. Dan itu pun ada 3 kategori dan ada 8 bidang. Saya satu-satunya tenan yang lolos untuk wilayah Karisidenan Kediri, bahkan Malang pun nggak ada yang lolos. Nah itu yang misalnya jadi tolok ukur, wah alhamdulillah ternyata saya itu bisa seperti ini. Karena apa? Yaitu tadi ada inovasi, kreativitas, dan misalnya jeli melihat apa nih yang belum ada, yang mau kita kerjakan apa. Di bidang pertanian sebenarnya banyak potensi. Yang penting inovasi dan kreativitas itu jangan sampai mati kayak gitu. Contohnya kalau saya di sini ya kita nanam itu seneng ya kan. Kemudian gimana pasarnya? Sayurannya, tanamannya apa nih yang mau ditanam? Nah itu kita harus jeli untuk mencari pasar, memilah-milah market. Karena kalau kita nanamnya full satu blok itu satu jenis dan besar, dibeli secara grosir, diborong. Kalau saya prinsipnya saya nggak mau seperti itu. Saya harus istilahnya menjadi solusi bagi konsumen, juga solusi bagi petani. Jadi posisinya ada di tengah-tengah. Kita juga menjaga keamanan pangan di tingkat konsumen. Karena kesehatan itu yang paling penting Mas. Orang itu banyak yang sudah sadar terkait bahan makanan yang mereka makan itu ketika sudah sakit. Kita menjaga hal seperti itu, bahan makanan yang kita jual, yang kita produksi ini sangat aman. Saya Muhammad Miftahul Huda dari Natur Farm Tulungagung yang beralamat di Desa Sumberjo Kulon, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, berpesan kepada adik-adik yang sekarang istilahnya belajar di bidang pertanian, yang menyukai pertanian, ayo kita kembangkan pertanian yang ada di Indonesia karena generasi milenial saat ini sudah kurang tertarik di bidang pertanian. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau melanjutkan untuk menanam? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.